Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Tania Thomasen dari Universitas Teknokrat Indonesia. Saya ingin menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan adalah pengelola fungsi keuangan perusahaan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, perencanaan, dan penyimpanan data. Apa dasar-dasar manajemen keuangan? Yang pertama ada pengelola pemasukan, pengelola pengeluaran, pengelola utang, analisis finansial, mempersiapkan tabungan, mempersiapkan uang jangka panjang, pengelolaan pengeluaran. Pengelola pemasukan. Jadi secara umum, pengelolaan pemasukan adalah rangkaian kegiatan perencanaan untuk mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya memperoleh pemasukan bagi perusahaan. Pengelola pemasukan. Pengertian pengelola pemasukan adalah proses pengatur, mengendalikan, dan mengoptimalkan pemasukan atau mendapatkan yang diperoleh perusahaan dari sumber daya manusia. Kegiatan perencanaan, anggaran, analisis, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap semua pemasukan atau pendapatan perusahaan. Pengelolaan semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya pendapatan pemasukan sesuai target dan tujuan perusahaan, meliputi identifikasi sumber-sumber pemasukan, menyusun strategi, peningkatan pemasukan, budgeting pemasukan, sistem pencatatan pemasukan, analisis pemasukan, dan lainnya, bertujuan untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan pendapatan perusahaan melalui berbagai kebijakan dan strategi pengelola pemasukan yang tepat. 2. Ada pengelola pengeluaran. Pengelola pengeluaran adalah serangkaian kegiatan perencanaan untuk mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan dana oleh perusahaan agar perusahaan dapat dikendalikan dengan baik. Pengelolaan utang. Pengelolaan utang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam mengelola utang atau kewajiban keuangan perusahaan. Beberapa hal yang termasuk dalam pengelolaan utang ada perencanaan dan penganggaran utang, meliputi menentukan kebutuhan pendanaan dari utang, sumber utang yang tepat, jumlah utang yang akan diambil, jangka waktu utang, dan syarat utang. Negosiasi persyaratan utang. Melakukan negosiasi dengan kreditur untuk mendapatkan persyaratan utama yang paling menguntungkan perusahaan. Mencatat utang. Mencatat semua utang untuk perusahaan secara lengkap dan akurat dan update. Analisis finansial. Analisis finansial adalah
Proses evaluasi kondisi keuangan yang kinerja keuangan sesuai perusahaan dengan menganalisis laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan lainnya. Beberapa hal yang termasuk dalam analisis finansial. Yang pertama ada analisis laporan keuangan, yang kedua menganalisis laporan keuangan utama seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perusahaan, ekuitas, profitabilitas, dan pertumbuhan. Analisis kinerja keuangan. Mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu dengan kinerja analisis tren, memperbandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan perusahaan sejenis atau standar industri. Analisis kesehatan keuangan. Menilai kondisi kesehatan keuangan perusahaan saat ini berdasarkan hasil analisis rasio dan kinerja keuangan. Analisis proyek keuangan. Keuangan proyeksi laporan keuangan di masa depan berdasarkan asumsi dan kondisi tertentu. Analisis investasi dan pendanaan. Mengevaluasi proposal investasi dan sumber pendanaan. Tujuan analisis finansial adalah memberikan informasi penting bagi mengambil keputusan bisnis dan keuangan perusahaan. Mempersiapkan tabungan. Penjelasan tentang mempersiapkan tabungan. Menentukan tujuan tabungan seperti tabungan darurat, tabungan pendidikan, tabungan liburan, dan lain-lain. Hal ini penting untuk memotivasi menabung. Membuat anggaran pengeluaran bulanan, termasuk mengalokasikan dana untuk tabungan. Usahakan menyisihkan minimal 10% dari penghasilan. Memiliki jenis rekening tabungan yang sesuai dengan kebutuhan seperti tabungan perorangan atau bersama di bank atau vintage. Membandingkan tingkat suku bunga dan biaya administrasi dari berbagai penyediaan jasa keuangan untuk mendapatkan tabungan dengan retur terbaik. Mengatur auto debit dari rekening gaji ke rekening tabungan, sehingga dana untuk nabung akan tersedia secara otomatis. Mengatur penambahan alokasi tabungan setiap kala akan kenaikan penghasilan atau bonus. Mempertahankan kedisiplinan menabung dengan tidak menarik dana atau tabungan kecuali untuk tujuan yang sesuai ditetapkan. Melakukan evaluasi rutin terhadap memajukan tabungan dan menyesuaikan target tabungan jika perlu. Dengan perencanaan kedisiplinan tabungan bisa terus bertumbuh untuk mencapai berbagai sasaran finansial di masa depan. Mempersiapkan keuangan jangka panjang. Penjelasan tentang mempersiapkan uang jangka panjang, menentukan tujuan keuangan jangka panjang seperti dana pensiun, biaya pendidikan anak, atau pembelian rumah atau properti. Memperkirakan kebutuhan dana di masa depan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan mempertimbangkan faktor inflasi. Membuat perencanaan tertulis dengan rincian tujuan, kebutuhan dana, dan timeline pencapaian.
Mendahulukan pengeluaran untuk kebutuhan dasar sebelum tujuan jangka panjang. Menganggarkan kebutuhan saat ini dengan bijak akan tersedia dana untuk tabungan atau investasi jangka panjang. Melalui tabungan secara rutin dan konsisten untuk tujuan jangka panjang, pertimbangkan produk investasi seperti deposito, reksadana, atau asabri. Melakukan diversifikasi interaksi untuk menyeimbangkan risiko dan hasil investasi secara berkala jangka ulang, perencanaan dan memajukan investasi serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Mempertahankan kedisiplinan dan konsistensi dalam menjalankan rencana investasi jangka panjang. Dengan perencanaan matang dan implementasi disiplin, tujuan keuangan jangka panjang dapat diwujudkan. Pengelolaan pengeluaran. Menjelaskan tentang pengelolaan pengeluaran sesuai pemasukan. Pengelolaan pengeluaran adalah proses perencanaan, pengendalian, dan mengoptimalkan pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membagi kebutuhan operasional dan investasi. Ini mencakup anggaran, analisis, implementasi, dan memantau semua pengeluaran perusahaan. Pengelolaan pengeluaran mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan dana untuk membiayai operasional bisnis dan aktivitas perusahaan lainnya. Ini mencakup identifikasi pos-pos pengeluaran, penyesuaian anggaran, pengeluaran, pencatatan, dan pelaporan pengeluaran, analisis efisiensi pengeluaran, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk mengendalikan pengeluaran agar sesuai dengan anggaran dan mengoptimalkan anggaran dana perusahaan secara efektif dan efisien. Secara keseluruhannya, pengelolaan pengeluaran merupakan anggaran kegiatan perencanaan untuk mengolah secara segala sesuatu yang terkait dengan pengeluaran dana perusahaan agar pengeluaran dapat berkaitan dengan baik. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.